Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiani Fauzia Zahra dengan nomor induk mahasiswa A121217179. Pada video kali ini, saya ingin presentasi untuk mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, yakni materinya penerapan prinsip sains. Penerapan prinsip sains ini tugasnya adalah disuruh mencari sebuah jurnal, karya ilmiah, atau skripsi yang berkaitan dengan materi prinsip penerapan sains. Ya, dari yang saya temukan ini adalah penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat pada materi daur air dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 SD Impres 1279 Biru 1, Kabupaten Bone. Jurnal ini ditulis oleh Titin. Ya, linknya untuk lebih lengkapnya bisa dibuka di sini. Ya, langsung saja. Sebelum saya memasuki metode penelitian, saya akan menjelaskan sedikit apa yang membuat jurnal ini terbentuk. Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran yang dilakukan guru kelas 5 SD Inpres 1279 Biru 1, maka ada beberapa kelemahan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran IPA sehubungan dengan hasil yang dicapai dan sekaligus sebagai alasan peneliti melakukan penelitian, yaitu guru memberikan penekanan terlalu besar pada faktor ingatan. Fokus penyajian dengan ceramah yang mengakibatkan siswa menjadi tidak aktif atau pasif dalam proses pembelajaran, di mana siswa menjadi pendengar dan pencatat yang baik dari penjelasan materi oleh guru. Untuk itu, pemberian kegiatan kepada siswa untuk mengelola pemikirannya sendiri adalah salah satu solusinya. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil pembelajaran, guru kurang menggunakan pendekatan pembelajaran inovatif dalam pembelajaran IPA, di mana salah satunya adalah pendekatan sains teknologi masyarakat dalam proses belajar mengajar. Dan tidak pernah ada penelitian di sekolah tersebut menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat. Hal ini sangat disayangkan, mengingat tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar setidaknya dilaksanakan dengan kondisi yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam mencari, menemukan, menggali, serta menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya, sehingga mampu menciptakan manusia-manusia yang religius, terampil, berilmu, serta mampu memahami fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori di atas, peneliti simpulkan bahwa dengan pendekatan ini, siswa dihadapkan pada suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita sebagai akibat dari pengembangan atau penggunaan teknologi yang meresahkan masyarakat. Pada proses pembelajaran siswa diajak untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip sains. Salah satu pendekatan pembelajaran dalam IPA atau sains yaitu pendekatan sains teknologi masyarakat atau STM. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran sains di dalam kelas
dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang ada di sekitar peserta didik. Melalui pendekatan ini, peserta didik juga dilatih untuk membiasakan diri bersikap peduli akan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sains teknologi, masyarakat memungkinkan anak dapat menghubungkan hal-hal yang telah dipahami dengan fenomena-fenomena yang ada di lingkungannya, sehingga dapat menguatkan pemahaman terhadap suatu permasalahan atau memperoleh pemahaman yang baru yang berkaitan dengan kehidupan keseharian siswa tersebut dan juga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang fenomena atau objek yang diamati yang ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian tindakan kelas. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, karakteristik yang khas dari penelitian tindakan kelas, yakni tindakan-tindakan atau aksi yang berulang-ulang untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Inpres 1279-1 pada materi daur air melalui penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat, serta meningkatkan proses atau aktivitas pembelajaran materi daur air melalui penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat kelas 5 SD Inpres 1279-1. Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres 1279-1 yang bertempat di Kabupaten Bone sebagai mitra kerja. Jumlah keseluruhan tenaga pengajar adalah 22 orang, termasuk kepala sekolah dan 1 orang penjaga sekolah. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tahun 2021 selama 4 bulan. Subjek penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa kelas 5 SD Inpres 1279 Biru 1 dengan jumlah siswa 20 orang yang terdiri dari 8 orang putra dan 12 orang putri. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus tindakan. Jika target ketuntasan belajar secara klasikal siswa telah mencapai 70%, mendapat lebih dari 70 atau lebih dari 7 dari jumlah siswa, maka pelaksanaan penelitian dianggap selesai dan telah berhasil. Upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep daur air adalah melaksanakan pembelajaran pada tahap inti melalui 4 fase, yaitu fase invitasi, fase eksplorasi, fase solusi, dan fase aplikasi. Yang berikutnya teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan ada 2 teknik, yaitu observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Yang observasi pengamatan dilaksanakan oleh orang yang terlibat aktif dalam pelaksanaan tindakan, yaitu guru kelas 5 dan teman sejawat. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah bertujuan untuk memperkuat data dari lembar observasi berupa gambar atau foto pada saat pelaksanaan seluruh tindakan penelitian. Analisis data adalah merangkum secara akurat data dengan benar.
Data yang dianalisis adalah aspek siswa yang terdiri atas aktivitas jurnal pendidik, aktivitas belajar, dan hasil belajar siswa. Data hasil belajar siswa dapat ditafsirkan dengan menggunakan rumus jumlah nilai per jumlah yang seharusnya dikali 100%. Sedangkan data proses pelaksanaan pembelajaran dapat ditafsirkan dengan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huderman, yang terdiri dari 3 tahap kegiatan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Ya, sekarang ini kita memasuki hasil penelitian. Di gambar ini merupakan hasil penelitian dari data proses dan hasil tindakan siklus pertama. Data kemampuan siswa dalam menjawab soal yang diberikan peneliti di akhir pembelajaran pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel ini. Dari tabel ini menunjukkan bahwa 3 orang siswa atau 15% yang memperoleh kualifikasi sangat baik. Sedangkan kualifikasi baik sebanyak 6 orang siswa atau 30% yang mendapat kualifikasi cukup adalah 7 orang siswa atau 35%, sedangkan kualifikasi kurang adalah 4 orang atau 20%. Setelah diadakan proses pembelajaran pada siklus 2, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar IPA siswa, maka kembali diberikan tes di akhir pembelajaran. Tes akhir terlampir 86. Adapun data kemampuan siswa dalam menjawab soal yang diberikan peneliti di akhir pembelajaran pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Oke. Dari tabel ini menunjukkan bahwa yang memperoleh kualifikasi sangat baik sebanyak 6 orang atau 30%, sedangkan kualifikasi baik sebanyak 6 orang siswa atau 30%. Yang mendapat kualifikasi cukup adalah 8 orang siswa atau 40%, sedangkan kategori kurang dengan kualifikasi kurang tidak ada. Setelah diadakan proses pembelajaran pada siklus 3, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa, maka kembali diberikan tes di akhir pembelajaran. Tes akhir terlampir pada halaman 87. Adapun data kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti di akhir pembelajaran pada siklus 3 dapat dilihat pada tabel di bawah di layar ini. Dari tabel di sini menunjukkan bahwa yang memperoleh kualifikasi sangat baik adalah 14 orang atau 70%, sedangkan kualifikasi baik adalah 4 orang, 20%. Yang mendapat kualifikasi cukup adalah 2 orang, 10%, sedangkan kualifikasi kurang tidak ada. Ya, selanjutnya pembahasan. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengobservasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas dan mengambil hasil nilai ulangan harian siswa. Dari hasil ulangan harian diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa yang kurang memahami materi, di mana terlihat dari rendahnya nilai yang diperoleh siswa. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi disebabkan oleh pola pembelajaran yang dilakukan guru sebelumnya, di mana pembelajaran yang dilakukan selama ini lebih banyak pada pemindahan konsep dari guru ke siswa. Guru lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan materi, memberi contoh, dan memberi latihan soal
yang mengakibatkan siswa cuma sebagai pendengar dan penghafal konsep sehingga pengetahuan yang didapat mudah terlupakan. Berpatokan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun, atau siklus 1, 2, dan 3, penyajian materi pada kegiatan pembelajaran melalui 4 tahap yaitu tahap invitasi, tahap eksplorasi, tahap solusi, dan tahap aplikasi. Dari 4 tahap tersebut, di adanya hasil belajar yang dicapai pada siklus 1 terjadi peningkatan sebesar 30% dari data awal, dengan nilai rata-rata siswa adalah 6,2. Walaupun hasil evaluasi siklus 1 telah mengalami peningkatan, akan tetapi belum memenuhi target keberhasilan penelitian yang ditetapkan, di mana 70% siswa memperoleh nilai kurang lebih 70 atau kurang lebih 7, di mana cuma 7 orang atau 35% dari jumlah siswa memperoleh nilai kurang lebih 70 atau kurang lebih 7. Hal ini disebabkan karena pada proses pembelajaran yang dilaksanakan masih terdapat beberapa langkah-langkah pembelajaran yang terlewatkan dan juga tidak maksimalnya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sedangkan ditinjau dari aktivitas siswa, masih banyak siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompok, berdiskusi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dikaji. Berdasarkan hasil analisis siklus 1, maka dilaksanakanlah pembelajaran siklus 2. Dari hasil evaluasi akhir pembelajaran, hasil belajar siswa telah mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 12 orang, atau 60% siswa pada siklus 2 yang mencapai kurang lebih 70 atau 7 dengan nilai rata-rata 7,5 jika dibandingkan pelaksanaan siklus 1. Walaupun telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa, akan tetapi masih belum memenuhi target keberhasilan penelitian yang ditetapkan, di mana 70% siswa memperoleh nilai kurang lebih 70 atau kurang lebih 7. Peningkatan juga terjadi pada proses aktivitas pelaksanaan pembelajaran, di mana hampir semua langkah pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi masih ada yang belum maksimal. Pelaksanaannya dalam membenahi kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan siklus 1 dan harus lebih memotivasi siswa sehingga berani dan tidak ragu-ragu dalam mengemukakan pendapatnya dan memberikan perhatian yang lebih kepada siswa dalam melaksanakan semua kegiatan pembelajaran karena masih terdapatnya siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan siklus 3 telah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan, di mana semua langkah yang terdapat pada pelaksanaan pembelajaran sudah dijalankan dengan maksimal. Walaupun masih ada salah satu siswa yang ragu dalam mengemukakan pendapat atau idenya dan kurang menghargai pendapat temannya. Sedangkan evaluasi hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 30% menjadi 18 orang siswa atau 90% dari jumlah siswa yang mencapai nilai kurang lebih 70 atau kurang lebih 7 dengan nilai rata-rata 8,9 dan telah mencapai target keberhasilan penelitian di mana 70% siswa memperoleh nilai kurang lebih 70 atau kurang lebih 7. Pelaksanaan keseluruhan siklus tindakan telah menunjukkan peningkatan hasil yang sangat baik. Melalui diskusi dengan guru kelas dan teman sejawat, penelitian ini dianggap telah selesai atau berhasil pada siklus akhir atau siklus 3 dan tidak dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya. Walaupun pada proses atau aktivitas pembelajaran disadari masih terdapat sedikit kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat memiliki potensi yang cukup baik untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi daur air yang ditandai dengan meningkatnya proses dan hasil belajar siswa.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai hasil tes akhir yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran mengalami peningkatan. Dengan demikian, pendekatan sains teknologi masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap IPA atau sains, khususnya pada materi daur air. Peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep daur air mengindikasikan bahwa pendekatan sains teknologi masyarakat memungkinkan untuk dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA atau sains. Begitu juga pada proses atau aktivitas pelaksanaan pembelajaran dapat meningkat ke arah yang lebih baik, khususnya di SD Impres 1279 Biru 1. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada tahap refleksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat efektif meningkatkan proses atau aktivitas dan hasil pembelajaran pada materi daur air di setiap siklus tindakan. Sekian presentasi tentang prinsip penerapan prinsip sains dari saya. Jika banyak kesalahan dalam presentasi saya, mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan juga maaf jika PowerPoint yang saya sediakan juga masih terbilang sangatlah kurang. Ya, lebih dan kurangnya saya ucapkan maaf sekali lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.